Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan belajar tentang metafora NLP ya. Apa itu metafora? Jadi sebenarnya metafora ini kelanjutan dari yang sebelumnya ya. Nah, kita sudah belajar metalinguistik dan metalinguistik ada sebelumnya lagi dari dasarnya adalah linguistik. Nah, tapi nanti ada sedikit perbedaan antara metafora dengan metalinguistik yang nanti akan kita bahas. Perkenalkan, saya Ari sebagai master coach di sini. Nah, sekarang kita sudah ada di metafora. Minggu depan kita akan ada saya rubah ya. Jadi saya sebenarnya banyak paralel menyiapkan banyak materi, tapi yang saya anggap siap, itu saya bisa masukkan gitu loh. Seperti itu. Jadi siap-siap aja ya untuk belajar intuisi minggu depan. Jadi kita apa itu ya? Metafora. Jadi metafora atau majas dulu ya. Nah, majas itu adalah gaya bahasa ya, pemanfaatan kekayaan bahasa ya, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya menjadi semakin hidup. Nah, jadi ini adalah mirip seperti kemarin ya. Kemarin kita belajar tentang metalinguistik ya, penggunaan kata-kata memberikan arti yang lain gitu ya. Nah, ini kita lebih maju lagi, karya sastra itu menjadi semakin hidup ya. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis secara cara khas menyampaikan pikiran dan perasaannya gitu ya. Nanti kita akan membedakan apakah ini cerita biasa atau cerita majas atau ini cerita yang ke arahnya ke metafora ya. NLP itu penuh dengan metafora. Nah, nanti rahasianya apa? Kenapa banyak metafora? Nanti rahasia akan saya jelaskan berikut ya di slide berikutnya. Baik secara lisan maupun tertulis ya. Jadi majas digunakan penulisan karya sastra termasuk di dalamnya puisi dan prosa. Nah, jadi puisi dan prosa itu banyak menggunakan gaya bahasa atau majas ya, supaya apa yang diceritakan itu menjadi semakin hidup ya. Orang kalau mendengar itu lebih intens, lebih tertarik ya, dengan gaya bahasa. Nah, jadi linguistik itu bukan hanya apa namanya konten aja, konteksnya juga, intonasinya juga, timingnya juga, jedanya juga dan sebagainya. Gitu. Bahasa tubuh kita juga ya. Umumnya puisi dapat menggunakan lebih banyak majas dibandingkan dengan prosa ya, karena prosa itu bebas ya. Nah, jadi majas adalah bahasa kiasan yang menghidupkan sebuah karya sastra, menimbulkan konotasi tertentu ya. Jadi membantu pembaca untuk memahami makna dalam sebuah karya sastra. Nah, sekarang apa beda dengan metafora ya? Nah, metafora mirip dengan majas ya, lanjutannya lebih advance-nya, tapi menggunakan kata, kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya ya, sebagai lukisan berdasarkan persamaan atau perbandingan ya. Walaupun di persamaan atau perbandingan ya, perbandingan secara langsung, tapi ada satu hal yang membedakan, yaitu menghilangkan kata seperti layaknya, bagaikan, gitu ya. Nah, kita sering ada peribahasa ya, bagaikan punguk merindukan bulan, bagaikan katak dalam tempurung. Nah, begitu kita menggunakan kata bagaikan itu hanya sebagai majas biasa, bukan sebagai metafora. Ya, ada berapa pesan tertentu seseorang tidak suka kalau diperbandingkan dengan sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi metafora itu masuk dengan tidak membandingkan, cerita lurus-lurus aja gitu ya. Nah, jadi seseorang kalau dibilangkan kamu itu bagaikan seperti ini ya, bagaikan kataknya dia tidak suka. Nah, gitu ya. Jadi cerita langsung ya, cerita biasa tapi kita menghilangkan kata layaknya, bagaikan, sepertinya. Nah, itulah metafora. Jadi beberapa pakar sastra menganggap metafora adalah ratunya majas ya, ratunya gaya bahasa. Ya, bila dia proses pembentukan banyak jenis majas yang lainnya. Nah, ini majas yang kemarin kita sudah belajar di metalinguistik kemarin ya, dia dianggap sebagai anak emas majikannya. Nah, jadi anak emas itu yang sangat disayang ya. Kita sudah belajar. Nah, sekarang apa bedanya kemarin ini mirip dengan gambar yang kemarin yang metalinguistik ya. Nah, kalau metafora sama seperti metalinguistik ya, apa yang diucapkan itu langsung membypass pikiran otak kiri. Analisa itu dibypass sama dia. Ya, langsung masuk ke otak kanan. Gitu ya. Nah, karena dibypass, maka cerita dalam metafora membangkitkan kreativitas. Ya, pendengar akan berimajinasi. Gitu ya. Nah, jadi memang tantangannya adalah seninya justru kalau bercerita atau cerita baca buku tanpa gambar.
ya. Jadi otak itu lebih kreatif, beda dengan film ya, film visual Harry Potter. Nah, itu kreativitas otak jadi berkurang ya, karena sudah disajikan ya, cara terbangnya ke sana kemari ya, sihirnya seperti itu ya. Jadi kreativitasnya berkurang. Tapi kalau dalam cerita tanpa gambar atau buku tanpa gambar, kita membaca buku, nah itu kreativitasnya timbul gitu ya. Nah, lihat yang tulisan kuning di kiri bawah, metafora menciptakan kondisi trans yang lama terus menerus sehingga dalam jangka panjang ya ber apa namanya bermanfaat ya, memberi memberi apa namanya sesuatu, memberi modal untuk pembentukan karakter ya. Dan metafora akan disimpan sebagai ingatan jangka panjang. Jadi hati-hati. Kita sekarang perlu belajar metafora sekarang walaupun terlambat ya. Apapun cerita metafora itu akan menjadi ingatan jangka panjang. Ya, sayangnya anak-anak zaman sekarang sudah jarang diceritakan orang tuanya tentang dongeng sebelum bobo ya. Dongeng sebelum bobo itu banyak metafora ya, banyak kiasan-kiasan gitu ya. Banyak juga yang bukan metafora ya. Yang bukan metafora adalah cerita langsung. Cerita langsung misalnya Malin Kundang itu bukan metafora ya. Karena itu emang cerita gitu ya. Tapi begitu si kancil anak nakal itu metafora. Tapi sayangnya ya dia disimpan sebagai ingatan jangka panjang. Suka mencuri ketimun, suka mencuri mentimun. Nah, itu membentuk si anak menjadi pencuri. Ya, ini kalau belajar NLP dibahas, belajar NLP metafora ya. Gitu loh. Nah, cuman bagi kita nih yang sudah usia di atas 30-40 sudah terlambat ya kita bisa begini, tapi kita bisa untuk bermanfaat bagi orang lain atau untuk anak kita, untuk cucu kita ya, atau mungkin anak kita yang masih kecil ada, kita mulailah bercerita tentang hal-hal yang baik-baik saja dengan metafora seperti itu ya. Jadi tujuannya jelas ya, tujuannya adalah dia membypass otak kiri, jadi nggak ada dianalisa, nggak ada nilai lagi tuh, langsung ke otak kanan sifatnya adalah untuk membangkitkan kreativitas ya, karena metafora ini berbeda dengan metalinguistik atau majas kemarin ya. Dia itu anak emas, oke, selesai. Tapi kalau metafora itu dalam bentuk cerita yang panjang, karena cerita yang panjang maka transnya panjang. Ya. Trans itu yang lupa ya dengan ilmu dasar NLP, trans itu adalah kondisi di mana saat filter antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar terbuka. Sehingga apapun yang dari luar, dari pikiran sadar, indera-indera yang dari luar, yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, masuk ke pikiran bawah sadar tanpa ada filter. Itu kondisi trans. Ya, kondisi trans itu makanya saat kita ngantuk itu kondisi trans tuh. Saat itu kita melakukan sugesti-sugesti. Ya, mendengar audio yang baik-baik, audio afirmasi ya. Kita kan punya banyak ya, brain health dan apa-apa termasuk money magnet dan sebagainya ya, untuk kesehatan atau untuk semangat ya, untuk dan lain sebagainya. Itu ada di sana. Ya, kunci adalah di trans ya. Bahkan kita pernah belajar trans, bahwa trans itu sehari itu trans itu kita udah belajar ada 20 ya. Saat kita belajar, saat kita berdoa ya, saat kita lagi bermain game itu trans. Gitu ya. Makanya kalau anak lagi bermain game jangan kita marahin. Justru di situ trans kita memberikan sugesti-sugesti yang hal-hal yang baik-baik saja. Nah, jadi tujuannya adalah kita menyimpan ingatan yang jangka panjang. Pastikan bahwa yang kita ceritakan itu modal dia untuk masa depan, ya, yang baik-baik saja. Itu kita pilihkan cerita-ceritanya. Ya, nah, kita juga sudah pernah belajar sebagian di sini tentang pesan tersembunyi ya. Metafora itu adalah karena pengandaian itu adalah pesan tersembunyi dan pikiran bawah sadar itu mengerti bahwa itu pesan tersembunyi, gitu ya. Dia paham.
bahwa itu pesan tersembunyi ya. Dan dia akan membandingkan dengan diri dia tanpa kita mengatakan bahwa bagaikan, seperti, layaknya, laksana, gitu ya. Nah, begitu kita menggunakan kata bagaikan itu sudah bukan metafora lagi. Ya, itu sudah menjadi majas gaya bahasa biasa sebagai perbandingan ya. Saya ulang lagi karena ini aspek yang penting ya. Pikiran terbagi dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya. Pikiran sadar itu terbatas hanya 11 bit ya, yang bukan IT. 11 bit itu cuma 11 digit ya. Mulai dari 0000 pokoknya 11 semuanya ada 11 ya, 01 habis itu satu digeser, yang maksimum adalah satu semua. Itu digital ya. Tapi kalau pikiran bawah sadar 20 bit, 20.000 bit. Jadi apapun yang masuk itu tanpa ada saringan, masuk semua. Makanya itu kondisikan kita saat tidur tenang. Ya, warnanya seperti apa, musiknya seperti apa, yang kita lihat seperti apa gitu ya. Kita sudah pernah belajar ya, jangan warna-warna kita tidur jangan menggunakan warna-warna yang membangkitkan energi ya, seperti warna merah ya, warna jingga ya, oranye gitu ya. Pink masih agak dikit-dikit ya, antara iya dengan tidak gitu ya. Warna biru baik, warna putih netral ya, biru muda, makin ungu makin dalam seperti itu ya. Dimana kalau kita pakai warna yang ungu biru muda itu cocok untuk tidur tapi tidak cocok untuk belajar ya. Kalau belajar anak kita di ruangan itu ngantuk kan, seperti itu. Nah itu termasuk message-message yang tersembunyi ya dari warna ataupun energi warnanya, seperti itu ya. Oke, cukup kita teorinya ya. Nah, sekarang banyak sekali metafor, itu banyak sekali ya, ribuan bahkan jutaan ya. Nah, sekarang saya coba menggunakan satu tokoh aja, yaitu Katak, gitu ya. Nah, kita sudah tahu ya cerita bagaikan katak dalam tempurung ya, katak dalam tempurung. Ya, bagaikan katak dalam tempurung dan katak tempurung itu beda ya. Begitu kita bilang katak dalam tempurung itu sudah menjadi metafora ya. Nah, jadi kita bisa bercerita bahwa katak dalam tempurung itu cakrawalnya terbatas ya. Apa yang dilihat adalah sebatas cangkangnya ya, dan informasinya juga hanya terbatas sedikit sekali, dan dia tidak mempercayai fakta-fakta yang ada di luar sana gitu ya. Itu fakta katak dalam tempurung. Nah sekarang kita dengan metafora kita gunakan katak keluar tempurung ya. Begitu kata keluar tempurung itu pandangannya luas, sebatas sejauh mata memandang ya. Banyak pengalaman informasi yang dia dapat berdasarkan pengalaman hidupnya, dari angin, dari nyamuk yang lewat, dari ancaman ya, ancaman ular, elang dan sebagainya. Nah, wawasannya jadi luas seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah prolog saya tentang katak ya. Marilah kita mulai katak keluar dari tempurungnya, itu ya. Nah, kalau kita mundur bukan sebagai metafora, sebagai gaya bahasa adalah di sini kita berpindah ya, berpindah dari suatu state fixed mindset menjadi growth mindset atau open mindset, itu ya. Dia akan merasakan dunia yang sesungguhnya. Oke. Nah, sekarang nih ada cerita nih ya. Di suatu hutan rimba ya, yang indah, yang tentram, damai, ada suatu kolam kecil, kolam alami ya. Di situ hidup berbagai hewan ya, semua berdampingan dengan damai ya. Mereka sering berkumpul di kolam kecil itu. Kenapa? Selain berapa kehidupan ada di sana, ikan ya, katak dan sebagainya, mereka juga perlu minuman. Ya, selain di sungai, salah satu sumber minumannya adalah di kolam kecil tersebut. Nah, suatu hari terjadi perbincangan ya antara beberapa hewan ya, rusa, burung, ikan, kera, termasuk katak ya. Masing-masing membanggakan kemampuan dirinya ya. Rusa bisa berlari cepat ya, bisa melompat. Burung bisa terbang, ikan bisa berenang, kera bisa memanjat ya. Ini ceritanya Albert Einstein ya, bahwa seseorang tidak bisa diperbandingkan ya. Dan sebagainya. Katak, kamu bisa nggak loncat seperti saya, berlari cepat seperti saya, gitu ya.
Nah, dia membangkangkan diri. Burung juga bisa terbang, ikan bisa berenang, seperti itu ya. Tapi katak menggunakan kata-kata yang makjleb, gitu ya. Saya akui bahwa rusa, kamu pelari yang hebat, peloncat yang hebat, ya. Tapi kamu bisa nggak meloncat ke sana kemari di atas daun teratai, gitu ya. Maka terdiamlah rusa tadi ya. Oke, oke. Ikan ya yang bisa berenang, kamu bisa nggak ada di atas ini di daratan? Oke, oke. Burung yang bisa terbang, kamu bisa nggak berenang di dalam air? Saya bisa semua, gitu ya. Dan dia menunjukkan bahwa memang dalam satu hal semua punya potensi lebih dari dia, tapi dia mempunyai potensi lebih dari kita, gitu ya. Ini ceritanya ini ada dalam bentuk kaset atau apa-apanya ya. Ini mungkin bisa setengah jam sampai 1 jam ya. Menghabiskan waktu kita sendiri gitu ya. Nah, intinya adalah dengan cerita yang panjang itu, ingat ya, metaforanya jadi panjang. Transnya jadi panjang. Si pendengar transnya akan panjang. Nah, pesan-pesan kita masuk di sana ya. Tentang keangkuhan, kesombongan ya, tentang potensi seseorang yang terbaik, nah seperti itu dan sebagainya. Nah, itu tentang kisah katak di atas teratai ya. Nah, ini juga nih. Nah, ini juga cerita populer ya. Nah, jadi biasa ya di suatu tebing ya atau di pinggiran sungai banyak hewan-hewan berkeliaran ya. Nah, suatu waktu seseorang tidak sengaja membuang kardus dan menutup katak tersebut. Katak itu terjebak di dalam kardus itu ya. Cuman beruntungnya kardus itu ada lubangnya. Karena ada lubangnya beberapa lubang, dia tetap bisa hidup di dalam kardus itu ya. Dari hujan atau ada nyamuk serangga yang lewat dengan menjulurkan lidahnya tetap bisa hidup. Gitu ya. Nah, katak itu kan suka melompat ya. Suka melompat ya. Tapi ada yang aneh sama dia. Begitu dia melompat ke atas, terantuk kepala dia. Duk, gitu kan. Dia coba lompat lagi, duk. Makin keras makin sakit. Gitu. Terus dia berpikir ternyata melompat tinggi itu menyakitkan. Dia mulai melompatnya itu lebih rendah. Ya, lebih rendah-rendah. Nah, dia tetap bisa melampiaskan hasrat dia, insting dia untuk melompat, tapi tidak menyakiti dia. Jadi dia lompatnya lebih rendah ya, tapi tidak menyentuh, kepalanya tidak membentur kotak tadi ya, seperti itu. Singkat cerita, tibalah satu saat karena hujan panas, kardus itu rusak, robek dan katak itu akhirnya bisa keluar kembali ya, keluar ke dunia bebas. Nah, kembali ke teman-temannya. Teman-temannya bertanya, "Kamu dari mana?" "Saya terjebak di sini-sini." "Oh, gitu ya." Biasa ya. Habis itu bermain loncat-loncatan. Nah, katak yang dari dalam kardus itu heran, kok teman-teman yang lain loncatnya tinggi-tinggi sekali. Gitu kan ya, kok saya tidak bisa? Gitu ya. Kok bisa? Dan sebaliknya, katak yang tinggi itu, yang loncat tinggi, ini kok kamu lompatnya rendah sekali. Gitu kan, salinglah bercerita ya, oh dulu saya di dalam kardus ya, kalau saya loncat seperti tinggi ini, kepala saya terantuk kardus dan sakit sekali. Gitu ya. Nah, ini adalah pengandaian bahwa kita kalau kita dibatasi oleh potensi kita, ya maka potensi kita tidak akan keluar dengan sebenarnya, gitu ya. Biarkan potensi itu bebas, ya. Kita pernah belajar coaching ya untuk anak kita ya, untuk siapa atau untuk klien kita. Nah, kalau begitu ada pembatasan dari orang tua atau dari coach, maka potensi itu tidak akan bisa keluar bebas. Ya, makanya dalam ilmu coaching itu tidak boleh ada interupsi. Ingat ya, tidak boleh ada pengarahan. Biarlah mereka bebas ya. Kita nggak tahu tuh. Seperti katak kan kita nggak tahu potensinya. Kita kira itu wah ini payah nih katak loncatnya nggak loncat dan larinya tidak sebesar rusa gitu ya. Tapi kalau kita menggali dengan kebenaran ya, dengan objektif, ternyata kita menemukan potensi yang lain bahwa katak itu bisa hidup di dunia
di dua dunia, bisa di darat, bisa di air, bisa melompat-lompat, bahkan dia bisa melakukan sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk besar lainnya, yaitu loncat-loncat di atas daun teratai. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah cerita metafora yang ketiga. Gitu ya. Nah, ini kalau ceritanya saya lihat kasetnya itu bisa 1,5 jam, minimal 1 jam. Seperti itu ya. Nah, jadi ingat ya, transnya lama. Nah, ini juga populer ya. Cerita ini banyak digunakan oleh para motivator ya. Jadi biasa ya, katak itu menyukai kubangan ya. Di rumah saya, di depan rumah saya banyak banyak katak ya. Banyak pot-pot yang apa namanya? Tumbuhannya perlu air ya, dan di situ banyak katak ya. Katak hidup. Nah, ini mirip seperti itu, banyak kubangan. Nah, kemudian sewaktu-waktu katak itu menemukan suatu panci di atas kompor ya. Dia pikir kubangan, dia senang ya ada di sana gitu ya. Berenang, senang dia, nyaman. Nah, suatu waktu ini nggak tahu ya, orang dalam panci itu menyalakan sedikit demi sedikit ya. Nah, katak itu ingat ya, satu karunia Tuhan itu, katak itu mampu beradaptasi. Dan katak itu memang hebat. Adaptor yang unggul ya. Ada perubahan panas, perubahan suhu, dia bisa beradaptasi. Nah, ini kelebihan sekaligus kelemahannya ya. Sampai suatu saat air mendidih dan dia masih, oh nggak apa-apa ya, saya bisa bertahan ya, ini nyaman ya, terus menerus sampai satu saat mendidih dan dia terlambat. Ya, jadi beda sekali katak kalau dicemplungkan di air mendidih langsung gelepak-gelepak dan dia langsung berusaha keluar. Beda seperti itu. Nah, ya. Pesan moral apa yang ingin kita sampaikan di sini, yang masuk adalah di sini kita kalau ada zona nyaman, ya kita terjebak oleh zona nyaman, ya, dan kita hilang kemampuan kita akan sense of crisis ya, rasa terhadap krisis. Ya, nah ini hati-hati ya, kalau kita membimbing anak kita berada dalam zona nyaman terus ya. Nah, ini ibarat seperti itu ya. Naik naik pelan-pelan pelan-pelan dan dia akhirnya mati. Seperti itu ya. Beda kalau mereka langsung dapat ancaman langsung, tapi yang berbahaya adalah pelan-pelan ya. Ingat waktu kita belajar mini habit ya. Mini habit kita melakukan hal-hal kecil kan? Kita naikkan sedikit-sedikit. Karena otak purba menerima perubahan kecil dan dia beradaptasi. Ya, beda kalau perubahannya drastis maka dia akan menolak. Nah, jadi seperti katak tadi dicemplungin air panas langsung keluar. Ya, nah, begitu perubahan kecil dia beradaptasi dan akhirnya mati dia. Nah, begitu katak ya, katak di dalam panci ya. Jadi kita perubahan kecil itu kita sudah belajar mini habit atau atomic habit, ada dua hal ya. Kita untuk berubah dari nyaman ke tidak nyaman ya, atau sebaliknya kita terlena zona nyaman terus, seperti itu ya. Nah, ini dia, ini saya tidak usah cerita banyak ya, ini ceritanya banyak, perlu satu bab buku biologi ya. Jadi katak itu di Al-Quran juga ada bahwa ini hewan yang sempurna ya, mengalami metafora yang sempurna. Dia hidup dari satu alam menjadi dua alam, perubahannya drastis dalam sistem penunjang kehidupannya atau life support system ya. Jadi dia pernafasan insang ya, insang luar, dan berubah menjadi pernafasan paru-paru. Pernafasan paru-paru tidak cukup sebagai kemampuan adaptasi dia, tapi pernapasan kulit juga dalam keadaan basah dan lembab. Nah, itu sebabnya katak walaupun paru-paru dia bisa berenang di bawah lama ya. Pernapasan paru-paru yang berhenti, dia merupakan pernapasan kulit ya. Nah, jadi oksigen itu diambil oleh kelembapan kulitnya. Jadi mirip seperti paru-paru ya. Paru-paru menangkap oksigen. Ya, jadi katak adalah simbol kemampuan sempurna dalam beradaptasi. Jadi kita nggak perlu malu-malu ya, bahwa katak itu hebat dalam beradaptasi ya, bisa kita gunakan sebagai simbol ya. Bahkan menurut penelitian katak tidak akan mati meskipun dibekukan ya dalam keadaan
nadi, jantung, sirkulasi darah sama sekali berhenti, katak tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupannya, jadi dianggap mati. Jadi katak itu bisa dibekukan, ya. Makanya selain kelinci, katak itu sering dijadikan sebagai hewan percobaan, ya. Dan dia bisa hidup kembali begitu es itu mencair. Ya, hal ini terjadi ketika tubuh yang membeku, katak memiliki kemampuan membuat banyak glukosa, ya. Jadi glukosa itu mencegah air keluar sel, ya, mencegah penyusutan, dan dia bisa menurunkan titik beku. Nah, seperti itu. Nah, ini metamorfosa. Jadi metamorfosa yang sempurna itu contohnya adalah katak, ya. Yang tidak sempurna misalnya seperti kecoa gitu ya, ada beberapa ya. Kupu-kupu metamorfosa sempurna ya. Dia hidup dua alam ya, alam daratan dan alam udara. Dan betul-betul hidupnya berubah seperti itu ya. Oke, nah ini salah satu cerita yang patut kita gunakan ya, terutama orang-orang baik ya. Kok sering cerita tuh, sering dapat cerita kok ini orang baik tapi kok dijahatin ya. Seperti emang ada, ini realita sosial ya, realita kemasyarakatan. Dan ini di apa namanya, didokumentasikan dalam bentuk metafora. Ini di dalam dan di luar negeri emang ini udah jadi standar ya. Nah, di mana kalajengking bosan di suatu sisi, ya, dia ingin melihat sisi lain dari seberang sungai, tapi dia nggak bisa, nggak punya kemampuan gitu ya. Itu dia nanya ke sana sini, nggak ada yang mau ya, nggak ada yang mau bantu untuk menyeberangkan ini, karena tahu sifat kalajengking seperti itu gitu ya. Tapi ada suatu katak yang baik hati, terlalu baik, saking terlalu baiknya positive thinking. Ingat ya, kita udah pernah belajar habis positive thinking, logic thinking ya. Nah, katak ini logic thinkingnya tidak dijalankan ya. Kita pernah belajarin negative thinking menjadi menjadi positive thinking menjadi logic thinking, dan logic thinking ujungnya menjadi solution thinking. Nah, katak ini hanya sebatas positive thinking, tidak logic thinking ya. Dia baik. Saya mau menolong orang. Dalam hal ini saya ingin menolong kalajengking yang ingin menyeberangi jalan. Nah, tapi logic thinking tahu tuh bahwa adalah instingnya kalajengking, ya, dia akan menusuk siapapun yang ada di dekatnya ya, dengan ekornya yang beracun. Gitu ya. Tapi di obrolan itu kalajengking berjanji bahwa saya tidak akan menusuk kamu ya. Karena kalau saya menusuk kamu kan saya akan mati tenggelam. Ya gitu ya. Jadi masing-masing berkata dua-duanya menyetujui ya. Kalau saya mati kamu juga mati. Dan diaminkan juga oleh kalajengking, ya kalau saya nusuk kamu mati, saya ikut tenggelam dong. Gitu kan ya. Alkisah adalah saya percepat. Ternyata kalajengking tidak bisa menahan hasratnya, instingnya untuk membunuh, menusuk siapapun. Walaupun hal ini membahayakan bagi dirinya. Nggak bisa nahan itu, hasrat itu. Ya, dan akhirnya di tengah sungai yang lagi dibantu diseberangkan oleh katak, ya, tetap saja karena tidak bisa memenuhi hasratnya, kalajengking itu menusukkan juga, gitu ya. Sadar menusukkan gitu agaknya, tapi dia nggak bisa nahan hasratnya. Hasrat itu mengalahkan kesadaran, dia akan mati, dan terjadilah endingnya tidak baik ya. Kataknya tertusuk, terkena racun, menggelepar-gelepar lemas, tenggelam, dan akhirnya kalajengking ikut mati bersama ya. Nah, jadi ini metafora realitas sosial ada di kita ya. Bahwa logic thinking itu perlu ya. Kejahatan tetaplah kejahatan ya. Tetaplah realita. Minimal tetaplah potensi ya. Jadi baik saja tidak cukup. Ya, jadi ironis ya, bagaikan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Nah, ini suatu metafora yang dalam ya. Kadang-kadang kalau seseorang bebal ya, termasuk anak kita ya, gini-gini kita bisa menggunakan metafora ini gitu ya. Nah, dalam kita kan dibatasi cuma 1 jam ya. Metafora itu banyak, cuman saya supaya rangkumannya sempurna, saya menggunakannya satu tokoh aja, katak
Ya, di lain hal ya banyak ya, tentang kancil banyak, tentang apa banyak ya, tentang ikan, tentang apa-apa gitu lah. Cuman saat ini saya mengambil satu aja, dan ternyata katak itu banyak metaforanya ya. Ya, bisa cerita terkenal itu bisa lebih dari 40, dan ini saya pilihkan gitu ya. Dan ini dipelajari di NLP ya, metafora ini ya, karena metafora adalah salah satu teknik untuk menyampaikan pesan. Nah, ini juga salah satu metafora penyampaian pesan yang sangat penting. Ya, biasa 5 ekor katak sedang berloncat-loncat riang ya dalam suatu hutan. Emang hobinya loncat-loncat ya, ke sana ke sini bernyanyi dan sebagainya. Ya, tapi nggak sengaja 2 ekor katak terperosok dalam lubang yang sangat dalam. Nyantingnya selamat. Gitu kan, kan loncat-loncat suka acak kan, suka ke sana, ke kiri, ke kanan, nah gitu ya. Nah, 2 ini terperosok. Gitu kan ya. Lubangnya sangat dalam gitu ya. Dan yang di terperosok itu kan panik kan, loncat, 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 berusaha ya. Yang di luar sadar ya, ini sangat dalam nih, nggak mungkin ya. Dia pikir percuma deh, ngabisin napas aja nanti kamu akan apa namanya mati lelah. Lebih baik apa namanya nggak usah loncat-loncatan deh, percuma. Siapa tahu aja kalau beruntung nanti hujan ya, hujan penuh dan kamu selamat. Jadi teriak ya, karena lubang itu begitu dalam, nah, teriaklah 3 kata yang di atas itu ya, jangan lompat percuma ya, ini terlalu dalam ya, terlalu tinggi kamu nggak akan bisa gitu ya. Terus 2 ini melompat-lompat ya. Nah, yang satu mendengar teriakan itu percuma ya, percuma loncat ini, lubang ini terlalu dalam ya, nggak akan berhasil. Nanti tunggu aja ya, tunggu aja nanti siapa tahu entah kapan hujan besar dan kalau kamu beruntung lubang ini penuh dengan air dan kamu bisa keluar. Ternyata yang satu terus menerus ya, terus menerus, entah berapa jam ya, akhirnya berhasil ya, berhasil. Yang di atas heran, kan saya udah bilang katakan ya, saya udah katakan percuma, tapi kamu kenapa terus menerus mencoba. Terus katakan satu apa, kamu kan tahu pandangan saya kurang baik gitu ya. Nah, jadi karena pendengaran kurang baik, dia jadi tidak mendengar teriakan-teriakan jauh di muka mulut lubang itu bahwa jangan meloncat-loncat percuma, capek ya. Kamu akan kehabisan tenaga dan mati lemas di dalam sana. Nah, gitu ya. Nah, ternyata ada manfaatnya. Untung dia pendengarannya kurang ya, setengah tuli ya. Nah, karena itu dia jadi selamat gitu ya. Nah, pesan moralnya adalah kita kadang-kadang harus pintar-pintar menyaring ya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat ya. Apakah ini membuat kita mundur ya, keluar dari gelanggang, kalah ya sebelum berperang ya, atau menghilangkan motivasi kita gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini termasuk cerita yang populer ya. Gambar juga banyak tersebar di internet, ini saya ambil ya. Gitu loh. Nah, ini juga tentang hewan pelompat. Nah, ini juga salah satu kisah yang populer ya. Jadi Alkisah pada suatu hari ada perlombaan berlari ya, melompat-lompat. Dipilih hewan-hewannya yang ahli melompat dan ahli berlari ya. Nah, gitu loh. Udah jelas ya. Pesertanya kanguru, rusa, kelinci, jangkrik, dan katak gitu ya. Nah, singkat cerita, perlombaan dimulai. Jarak tempuh cukup jauh ya. Karena cukup jauh, tentu saja kanguru paling cepat ya. Kemudian disusul oleh kijang, ya, kelinci, jangkrik, dan katak ini tertinggal jauh sekali gitu ya. Oke. Nah, tapi ada suatu tapinya. Ada satu penghalang ya. Dalam lomba ini mereka harus melintasi sungai. Berhentilah kanguru. Dia bingung bagaimana cara nyebrangnya ya. Gitu. Nggak lama disusul datang lagi rusa. Bingung lagi kan? Apa namanya? Perlombaan mengharuskan kita sampai ke seberang, tapi kita tidak bisa. Kemudian datang kelinci dan kemudian datang jangkrik.
Oh, udah lama, baru datang menyusul katak. Heran katak, kok kamu udah jauh di depan saya, kenapa berhenti? Ini katak, kita harus menyeberangi sungai, gitu ya. Kita bingung mau apa. Nah, katak tersenyum dan dia langsung loncat berenang, sampai ke seberang dan lanjut berlari sampai ke finish. Nah, jadi Alkisah banyak keraguan di antara keempat hewan ini ya. Udah lama, akhirnya kanguru memutuskan untuk coba berenang ya. Nggak bisa berenang ya. Coba, usaha. Akhirnya bisa sampai seberang dan dia bisa melanjutkan perlombaan seterusnya ya. Dan Alkisah yang jangkrik ini gagal ya. Dia mati terbawa oleh arus. Tapi pemenangnya ujung-ujungnya tetap katak karena yang lain tertinggal jauh. Gitu ya. Nah, jadi kita menunjukkan pesan moral di sini adalah bahwa setiap orang punya potensi, gitu ya. Dan katak ini selain potensi dia mendapatkan keberuntungan ya. Gitu. Oke, nah ini kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada mau diskusi atau tanya jawab. Ya, jadi penuh dengan cerita ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk metafora. Kalau di sini ada yang masih putra-putrinya masih kecil atau punya cucu, nah itu bisa untuk ini. Di sini juga ada storyteller ya, nah, bisa memanfaatkan atau bisa melatih mempertajam penggunaan metafora. Benar, Coach, ini dengan Ya, Vidiana dan anak. ya baik. Pada saat kita membuat dongeng itu, jadi kan saya memang terlibat dalam membuat dongeng juga selain menceritakannya. Ya, Itu memang kita berusaha untuk menyisipkan budi pekerti di dalam betul. dongeng Ya. itu. Tapi kalau kita seperti yang tadi disampaikan nama Coach itu, kalau seandainya fabel itu lebih mudah sebenarnya. Betul ya. Fabel ya. Fabel itu lebih mudah Simbol untuk binat hewan. ya, tapi kalau seandainya untuk di dalam orang itu yang Ya, kadang-kadang ada kesulitan juga betul. Ya. untuk metafora ini. Iya, makanya kalau orang itu bukan simbol kan? Iya, orang Iya, bukan ya. simbol. Bukan Sekalipun simbol. akhirnya kita masih memakai fantasi Fabel. lah ya, Iya. peri, terus monster, ada pokoknya sesuatu yang kita bikin fantasi untuk membuat metafora itu Ya, di dalam betul. pendekatan sana. Ya, Tapi benar juga tadi yang Coach bilang bahwa kalau kita membaca dengan kita nonton itu beda kenikmatannya ya ya mesti. betul, betul. Karena kalau contohnya saya saya baca Harry Potter duluan, baca Iya, bukunya. Pada saat oke. lihat filmnya, loh kok gitu sih? Karena Iya, beda kan, yang beda. imajinasi kita beda banget apa yang Iya. petanya dituang dalam bentuk film. Saya nggak buka video ya, maaf, Iya, nggak apa-apa, Mbak soalnya Ana. Iya. Jadi sebenarnya penting bagi diri kita, anak-anak kita adalah untuk membaca, bukan melihat gambar ya, membaca. Jadi otak kita aktif untuk berimajinasi, berarti menyehatkan otak kita ya, darah mengalir ya. Jadi memang generasi anak kita generasi visual dan sudah dimanjakan oleh visual ya. Kita generasi non visual ya, buku aja masih jarang bergambar ya. Nah, tapi disitulah kuat. Sayangnya saya lihat dulu kita kuat di peribahasa ya, kita hafal semuanya sampai saya ingat bukunya harus dihafalkan ya. Peribahasanya sekarang nggak ada. Nah, padahal itu simbol ya. Peribahasa itu adalah pembelajaran adab. Ya, pembelajaran adab. Nah, adab itu penting ya. Adab itu kan sebelum belajar ya, sebelum ilmu. Jadi banyak yang hilang gitu ya. Nah, jadi kita hadir di sini adalah kalau bisa kita sebagai agent of change ya. Kita mulailah apa yang kita bisa lakukan ya. Kalau kita udah umur sekian nggak bisa kita lakukan ya, materi ini kita untuk orang lain. Ya, tapi minimal materi ini adalah sebenarnya bisa untuk diri kita, tapi hasilnya karakter itu kan 15 tahun ya. Kita tanam sekarang untuk 15 tahun. Paling-paling kita membersihkan. Ya, apakah dulu orang tua kita menceritakan tentang
si kancil mencuri mentimun. Nah, kita harus membuat fabel-fabel, cerita-cerita atau metafora yang mengikis cerita itu. Mulai dari sekarang, gitu, dan sebagainya. Ya kira-kira seperti itu. Terima kasih Mbak Ana ya. Ada yang lain? Selamat pagi, Atau, Pak. iya pagi Pak Probo. Iya. Pak, bisa pencerahan sedikit, Pak. Tadi metafora NLP ini dengan trans itu maksudnya untuk dengan tujuan memperpanjang trans ya, Pak ya, metafora itu. Betul, Ya, Pak? iya. Beda sama Hmm. metalinguistik ya. Metalinguistik itu kita masuknya langsung ngeblek ya. Iya. Ya, nah begitu dia anak emas, itu metalinguistik ya. Sepotong ya. Iya. Anak emas itu tapi bawah sadar kita kreatif ya, berarti ini anak kesayangan. Sepotong kan? Iya. Tapi begitu metafora kan dalam bentuk cerita kan? Trans itu panjang. Gitu ya. Ya, trans itu panjang, maka terbukanya panjang kan? Lama. Iya. Nah, seperti tadi Mbak Ana bilang, di situ kita mulai masukkan nilai-nilai, values, ya, apa yang mau kita sisipkan. Nah, karena kita sudah belajar NLP di sini, kita mulai menggunakan bahasa kita, benda-benda itu jangan yang menjadi racun, gitu kan ya. Nah, seperti tadi si kancil mencuri mentimun kan racun kan? Itu metafora yang racun metafora, dan banyak di Indonesia seperti itu. Nah, kita sekarang mulai seperti itu, dan panjang. Jadi ini sisi lain dari afirmasi juga kita bisa menggunakan seperti itu ya. Jadi ngumpulin cerita-cerita, Pak ya, sebaiknya gitu ya, Pak. Terus Ya, kita betul. ya, Pak ya. Betul. Nah, kalau saya menyukai cerita, saya menyukai membaca. Saya menyukai membaca ya. Karena saya membaca, saya produktif ya, tiap minggu saya bisa bikin materi terus ya. Saya ilmu, dan saya juga kalau sumber-sumber khusus nggak ada, Pak ya? Maksudnya sumber-sumber khusus metafora itu nggak ada bukunya atau apa, nggak ada, Pak ya? Mungkin ada ya, Gitu. mungkin ada ya. Ada ya. Mungkin ada ya, tapi saya sendiri saya dapatnya dari NLP, dan memang saya menyukai sastra dari dulu, gitu ya. Menyukai puisi dan prosa apa gitu, menyukai cerita gitu. Jadi itu ingat masuk seperti, dan pas sekali gitu ya. Metafora ini saya dapatnya di basic practitioner ya, bukan sebagai master ya. Jadi basic sendiri udah belajar, karena NLP banyak menggunakan simbol-simbol metafora gitu loh. Bukan hanya simbol aja. Nah, kalau kitab suci kan banyak menggunakan simbol ya. Ingat ya waktu kita kemarin belajar metalinguistik ya. Ada onta, ada tawon, ada apa-apa. Ini simbolnya dalam bentuk cerita gitu kan. Di berbagai kitab suci kan ada bentuk cerita kan. Nah, itu sebenarnya udah metafora. Lebih powerful untuk self awareness, Pak ya. Iya, betul. Betul. Iya, gitu ya. Awareness, tapi ingat ya, karena ini enak Pak Probo. Ini tidak memerlukan repetisi ya. Iya, Dan betul. orang akan terkesan sama itu. Karena di trans itu lama. Ya. Jadi cerita itu dalam, ya, mengesankan, masuk. Gitu ya. Masuk, lama-lama dia simpan, disimpan, 15 tahun kemudian menjadi karakter, atau 6 tahun kemudian menjadi sifat ya. Nah, hebat ini metafora. Karena diterima sama otak purba, Pak ya. Langsung, iya. Secara halus ya, secara mengasihkan dalam bentuk cerita. Nah, jadi kemarin kan kita ngomong tentang repetisi gitu kan. Nah, sekarang di sini kita ada suatu frame baru, berarti reframe bahwa ada cara lain kita memasukkan ke dalam, bukan melalui repetisi. Ya, kemarin kita bisa dengan linguistik, tapi mental linguistik hanya sebentar ya. Nah, kita sekarang memperkenalkan adalah dengan metafora. Jadi kita kalau mau memotivasi dan diri kita sendiri, carilah cerita-cerita yang berupa metafora ya. Nah, nanti diri kita akan mengasosiasikan dengan cerita itu ya. Masuk, pesannya masuk, jadi. Nah, kita kalau baca yang mengesankan atau nonton mengesankan kan keingat-ingat terus ya. Itulah metafora. Kebawa terus menjadi nilai yang baru bagi kita. Maka termasuk hati-hati kita dan anak-anak kita kalau nonton film yang mengesankan tapi buruk ya. Banyak film-film buruk ya. Heros yang buruk tuh banyak gitu ya.
Nah, itu bahaya sekali ya. Itu jadi permanen, nggak perlu repetisi, nonton sekali jadi, gitu ya. Pengandaian. Dia simbol tapi bukan metafora ya. Nah, simbolnya dalam bentuk orang seperti itu bisa juga. Nah, walaupun sebagai tokoh juga bisa gitu ya. Gitu Pak Probo. Iya. Metafora ini bisa film juga, Pak ya? Nggak cuman kata-kata aja, Pak ya? Bisa kan film-film tentang hewan-hewan itu kan metafora Pak Probo. Iya. Ya, film kartun kan tentang dunia hewan kan. Dia bercerita Iya. gitu kan. Itu kan sebenarnya tentang manusia juga ya, tapi disimbol. Cuman Iya. anak kecil jadi lebih menerima karena bukan dia kan, setiap orang kan punya ego kan. Kalau dibandingkan dia nggak suka. Tapi kalau itu orang lain gitu ya. Tapi lama-lama pikiran bawah sadar itu akan mensinkron ya. Oh iya benar juga ya, kok saya sama dia ya. Ingat ilmu pacing sama leading ya. Nah, apa namanya, pikiran bawah sadar akan menyamakan ya. Oh iya ya, saya sama. Tapi tersamar gitu ya. Iya. Kalau kita bilang langsung nggak suka, nolak. Gitu. Makanya kita tadi minjam. Fabel itu kan Iya. tokohnya adalah hewan-hewan, pinjam tokoh yang lain. Nah, dia ngerasa nyaman, dia menghayati ceritanya, ya, masuk. Ya. Karena masuk itu dia trans ya, Terima asik. kasih, Pak. Ya, makanya termasuk kita perlu belajar buku-buku ya sastra ya. Nah, kita belajarlah supaya kalau usia 40-an kan kita berpotensi untuk Alzheimer ya. Ya, carilah buku-buku yang apa namanya? Yang sedikit gambarnya, cerita gitu ya, apa-apa baik ilmu pengetahuan atau ini gitu loh. Nah, itu akan membangkitkan otak kreativitas kita. Dan artinya kita lebih sehat ya, potensi untuk Alzheimer-nya berkurang. Jadi emang banyak manfaatnya untuk cerita ya. Kali ini kita batasin tentang metafora, dan metafora emang bagian dari ilmu NLP, salah satu cara yang powerful, sangat powerful untuk menyampaikan pesan yang masuknya hanya sekali, walaupun ceritanya panjang. Jadi kalau ahli bercerita ya, seperti Mbak Ana tadi, Mbak Ana itu storyteller ya. Nah, itu bisa cerita dengan panjang ya, dengan panjang dan akhirnya masuk. Nah, itulah trans itu ada di panjang ya. Seperti itu. Enak. Waktu terasa cepat ya. Dengan seperti itu. Semua menghayati. Ya gitu, Pak Probo. Baik, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Ya nanti selama ini mungkin saya Coach akan, punten, Coach. ya silakan Mbak Ana. Coach punten. Ya. Tadi Coach kan bilang bahwa kalau seandainya apa namanya, kalau yang jelek ya, tadi film yang Ya. jelek itu nggak perlu sampai larut berlama-lama, udah langsung Ya. mengendap di pikiran kita. Itu Ya. kenapa ya? Apa bedanya ya dengan kita menerapkan yang baik? Itu kan kayaknya agak lama ya masuknya ya. Tapi Ya. kalau nonton tadi kan kali itu langsung berbekasnya itu akan lebih cepat. Itu apa ya yang mendasari itu ya? Oke. Mendasarnya itu adalah emosi ya, Mbak Ana ya. Oh, Emosi itu memperkuat pengendapan ya. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu, ada emosi yang terlibat, rasa bahagia atau rasa ketakutan, rasa kecemasan, nah itu mengendap lebih permanen daripada tanpa emosi biasa-biasa saja. Ya. Makanya berarti kalau kalimat kita senang juga berarti gitu ya? ya, Kalau kita senang banget juga cepet banget hafalnya gitu ya? cepat banget ya. Makanya kalau ada kejadian tidak memerlukan repetisi, tapi permanen. Trauma ya. Trauma yang membuat kita hampir kehilangan nyawa. Itu permanen ya. Karena rasa itu emosi begitu kuat ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu tidak memerlukan repetisi karena emosi itu sangat kuat. Nah, termasuk kalau kita bercerita ya, kalau kita afirmasi atau menggunakan metafora, gunakanlah emosi. Ya, kalau bahagia bahagia banget, bersyukur bersyukur banget, senang senang banget. Seperti itu ya. Intonasi juga kita mainkan, jeda juga kita mainkan ya. Ingat kita menggunakan jeda, Mbak Ana tahu ya, jeda itu untuk meningkatkan apa namanya, memberi waktu untuk pemahaman. Seperti itu.
Jadi Iya, kadang-kadang betul. pikiran sadar diberi waktu untuk berpikir ya, itu manfaat dari jeda. Gitu. Ada lagi? Nanti saya akan coba pilihkan ya selama ini mungkin ada metafor yang baik ya selama nanti diskusi 7 hari ini. Silakan ada pertanyaan lagi atau ada yang mau didiskusikan. Tapi nangkep ya, dari metafor ini unik daripada yang sudah kita pernah pelajarin. Kita buat cerita panjang, simbol-simbol sehingga nyaman dan ini bisa permanen. Dan hati-hati terhadap simbol-simbol yang sebenarnya negatif ya. Yang tadi seperti itu si kancil anak nakal itu seperti itu ya, ternyata dulu terlalu ini ya dan itu masuk jadi populer seperti itu. Oke, kalau nggak ada jika berkenan silakan dibuka ini yang siap aja ya berkenan ya kameranya, kita akan melakukan sesi foto ya. Yang enggak juga nggak apa-apa ya. Panggil 3 kali ya. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Oke, terima kasih semuanya. Yang kita mau belajar intuisi indera keenam, catat tanggal waktunya minggu depan ya, jam, hari dan jam yang sama. Kemarin banyak permintaan juga kan, Bu Susan ya terutama ya, Pak Probo juga gitu loh. Jadi kebetulan emang pengalaman hidup saya dan saya dalam memilih-memilih ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada Terima kesalahan kasih ya. Pak Ari. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih Ari. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Saya tutup.